Ya kalau diingat-ingat saya dulu ya, bayar hutang pakai hutang. Ya lucu gitu, gali lubang tutup lubang. Terus gimana? Nah ini saya kasih gambaran berdasarkan pengalaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya fatah, ya salam ya hanan ya manan, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang kehidupannya semakin kuat, semakin kaya raya, semakin banyak aset, banyak duit, banyak uang, semakin sehat, semakin bahagia, semakin makmur, semakin dermawan, semakin sejahtera, semakin mulia. Amin ya karim. Yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Bapak Ibu, ngapunten nggih, sekali lagi tidak bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja nggih. Baik, ini ada yang bertanya ya. Dan pertanyaan klasik sekali ya. Bagaimana berhenti dari gali lubang tutup lubang ya. Ya kan lucu Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ya. Jadi bayar hutang pakai hutang. Ya, itu bukan kayak lubang tutup lubang, kayak lubang ya buka lubang lagi lebih gede ya, Masya Allah. Ya, ini sebuah sebuah contoh ya, misalkan perumpamaannya ya, panjenengan misal punya hutang 10 juta lah, anggap saja seperti itu. Penghasilan panjenengan 2 juta ya, pengeluarannya 2 juta. Ayo ambruk ya. Jadi begini Bapak Ibu, pertama pondasinya memang harus tenang dulu ya. Tenang, pengendalian diri ya, pengendalian hati, jiwa dan pikiran. Utang dipikir ya mumet ya. Utang dipikir mumet, kerja nggak enak, dagang nggak enak, vibrasi energinya ya turun, rezeki jauh. Utang tidak dipikir ya, pikiran enak, tapi harus tetap dibayar loh ya. Utang tidak dipikir, pikiran jadi enak, kerja jadi enak ya, dagang juga enak, vibrasinya naik, rezekinya juga ngikut naik. Caranya gimana? Ya detail di MKSO juga diajarkan bagaimana kita mengendalikan ini dulu, hati, jiwa, pikiran supaya tenang. Kalau itu belum beres, langkah berikutnya yuk percuma, teknisnya percuma ya. Nah, hutang itu ya paling banyak disebabkan karena apa? Karena gengsi, karena juga spekulasi. Mau kredit ini yuk pasti bisa lah, nanti ujung-ujungnya nggak bisa ya. Yang bela lagi itu kekuatan pikiran juga nanti yuk bermain di situ. Nah, contoh nih, panjenengan punya penghasilan 2 juta, pengeluaran 2 juta, utangnya 10 juta. Oke, maka ya saran kami ya, mau tidak mau gimana caranya panjenengan bisa nyimpen 500.000 atau 300.000 wis gak apa-apa. Supaya ngitungnya enak, contohnya 500.000. Dari 2 juta itu yang biasanya habis 2 juta, gimana caranya 500.000 diamankan. Oke. Nah, yuk kecekan ikat pinggang dulu lah, gaya hidupnya diturunin dulu lah ya, prihatin dulu. Nah sementara itu panjenengan ya, carilah peluang usaha. Targetnya adalah bisa mendapat penghasilan sama uang tambahan sama seperti yang panjenengan saving, berarti 500.000. Apa itu satu buahnya kok, mau jadi makelar kayak, mau jadi apa kayak, reseller, dropshipper, yang penting hal-hal yang baik ya tentunya. Kata bantunya kan sudah saya jelaskan. Panjenengan bisa apa? Panjenengan punya apa? Apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Punya keahlian bikin kue, ya bikin kue, jualan kue, ya. Punya keahlian bisa bikin konten, ya jadi YouTuber atau afiliator, konten kreator, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Banyak kok, bahkan
nyaris tanpa modal itu banyak di internet ya. Nah, jadi yang harus sadari juga adalah utang itu ya karena panjenengan cara berpikir dan keahliannya tidak diupgrade. Masalah hutang saat ini nih ya dihadapkan dengan cara berpikir dan keahlian saat ini kan tidak selesai. Ya berarti harus diupdate cara berpikirnya, vibrasinya, keahliannya. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Utang 2 juta, saving 500.000. Lihatin dulu. Cari penghasilan tambahan, targetnya 500.000. Nah, dapat nih. Berarti panjenengan punya saving ya, bisa nyicil 1 juta dong. Kalau utangnya 10 juta, berarti selesai dalam waktu 10 bulan. Ya kan? Nah, kalau bisnisnya tidak berkembang. Nah, keajaiban sering terjadi di sini Bapak Ibu. Ketika panjenengan selaras mengaplikasikan ilmu MGSO yang saya rumuskan ya, mekanisme kuantum sus otomatis, ikhtiar lahir batinnya jalan, yotobatannya jalan, muhasabahnya jalan, ubah cara berpikir dan berperasaannya jalan ya. Kemudian tetap menjaga vibrasi dengan terus berbagi, keajaiban akan terjadi di sini. Ikhtiar lahir iyo, ya kan, tetap kerja, tetap dagang, cari penghasilan tambahan, cari peluang dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan tidak ada kemelekatan. Tidak ada kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Dan terjaganya vibrasi syukur. Ya. Maka tadi asumsinya Anda tidak berjalan usaha penghasilan tambahnya ini. Usahanya tidak berjalan, panjenengan tetap bisa saving 500.000 kan? 1 juta dengan penghasilan panjenengan. Utang selesai dalam waktu 10 bulan. Ya, kalau tidak berjalan, tapi keajaiban sering terjadi di sini Bapak Ibu. Tiba-tiba ternyata bisnis panjenengan bertumbuh, bukan 500.000 bisa didapat, tetapi 1 juta, 1,5, 2 juta dan sebagainya. Disinilah tolong kendalikan diri. Uang itu harus dikendalikan. Ojo kaget-kagetan begitu. Wah, alhamdulillah targetnya 500.000 dapat 1 juta. Kaget-kagetan, naik lagi gaya hidupnya, gengsinya naik lagi, gak bisa mengendalikan uang, gak bisa ngatur duit, yo buyar meneh. Oke. Jadi sadari, tenang ya, kendalikan hati jiwa pikiran ya. Kencangkan ikat pinggang dulu, ikhtiar lahir batin dijalankan tanpa ada kemelekatan, jaga vibrasinya. Jadi apapun kondisi saat ini dijaga vibrasinya, vibrasi energinya jangan sampai turun, tetap berbagi ya. Pasti jalan. Oke, pasti akan ada keajaiban. Seperti itu nggih. Ya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.